Nah, jadwal tes untuk P3K ini sedikit berbeda dengan jadwal tes untuk CPNS. P3K Guru itu tesnya sebanyak 3 kali. Tes pertama itu sekitar bulan Agustus, kemudian tes kedua sekitar bulan Oktober, dan tes ketiga bulan Desember. Pada tahapan tes pertama ini, peserta tidak dapat melamar ke instansi lain. Kemudian ketentuan tes untuk tes kedua, Bapak Ibu yang dibolehkan mengikuti tes kedua adalah mereka yang, kalau yang tes kedua ini sudah mencakup pada mereka yang honor di sekolah swasta dan lulusan PPG. Kalau misalnya pada tahap 1 dan 2 kita tidak lulus dan formasi di sekolah itu tidak ada lagi, kita boleh pindah ke sekolah lain. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini kita bertemu lagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada dalam kondisi sehat, apalagi dalam persiapan untuk menyongsong tes P3K tahun 2021 yang saat ini sedikit lagi akan segera dimulai. Kali ini saya akan berbagi video untuk Bapak Ibu sekalian tentang rangkaian kegiatan dan tahapan-tahapan tes yang akan Bapak Ibu lewati ketika akan ikut seleksi P3K Guru tahun 2021. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bantu kemajuan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan tahap pertama, yaitu persyaratan peserta. Bapak Ibu yang ingin menjadi peserta seleksi tes P3K Guru, ada beberapa syarat umum yang perlu Bapak Ibu penuhi dalam rangka seleksi tersebut. Sesuai dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K dan tes CPNS harus merupakan, yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI, kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Nah, Bapak Ibu sudah tahu untuk guru itu maksimal pensiunnya adalah 60 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat nomor 2 ini, maka Bapak Ibu minimal berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal paling tinggi 59 tahun. Kemudian yang ketiga, tidak pernah melakukan tindak pidana baik dalam bentuk apapun Bapak Ibu ya, tidak pernah dipenjara atau tindak pidana yang lainnya. Kemudian yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS, P3K, TNI, dan polisi. Yang kelima, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu sebagai pegawai swasta misalnya pernah diberhentikan dengan tidak hormat, juga tidak diizinkan untuk mendaftar tes CPNS atau P3K. Kemudian 6, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang ketujuh adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini penting yang disebut dengan linearitas ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya formasinya apa, Bapak Ibu sarjananya atau kualifikasi pendidikannya apa. Yang kedelapan, memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu dari lembaga profesi yang berwenang. Ini sama dengan yang nomor 7 ya. Kemudian yang paling penting adalah sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan yang dilamar. Nah, di dalam kesehatan jasmani dan rohani ini nanti umumnya dibuktikan oleh surat keterangan sehat ya. Walaupun dalam tes itu Bapak Ibu ada namanya formasi disabilitas, bagi mereka yang mengalami disabilitas juga tetap bisa ikut, tapi ada formasi khususnya Bapak Ibu ya untuk tes yang di bagian nomor 9 ini. Ya, ini adalah syarat umum untuk Bapak Ibu bisa mendaftar seleksi P3K Guru atau P3K pada umumnya. Kemudian juga selanjutnya Bapak Ibu ada namanya syarat khusus untuk Bapak Ibu yang akan melamar P3K sebagai dalam formasi guru ya. Yang bisa melamar untuk seleksi P3K Guru adalah mereka yang telah terdata sebagai honorer K2 sesuai database K2 di BKN. Ya, tenaga honorer K2 yang ada di BKN itu boleh melamar seleksi P3K Guru. Kemudian
Yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kata kuncinya adalah terdaftar di Dapodik Kemendikbud, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang paling penting untuk Bapak Ibu sudah masuk di Dapodik. Kemudian guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta juga boleh dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, sama juga dengan yang nomor 2, tetapi ini untuk guru yang ada di sekolah swasta, yang penting dia sudah terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Atau Bapak Ibu kalau misalnya saat ini Bapak Ibu belum terdaftar di Dapodik, tetapi Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu juga berhak ikut, yaitu lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru, dan itu yang menjadi syarat umum dan syarat khusus Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahaminya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti tes seleksi P3K. Selanjutnya untuk dokumen yang Bapak Ibu perlu siapkan dalam seleksi P3K guru ini adalah yang pertama pas foto, Bapak Ibu siapkan saja, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, ijazah, S1, dan transkrip nilai, atau jika Bapak Ibu telah memiliki sertifikat pendidik, Bapak Ibu siapkan. Nah, semua dokumen yang Bapak Ibu telah siapkan ini di-scan, kemudian disimpan dalam bentuk file PDF, sehingga ketika dalam tes nanti ketika diminta tinggal Bapak Ibu masukkan sesuai dengan kebutuhan yang diminta dalam seleksi. Ya, untuk selanjutnya adalah jadwal seleksi P3K guru Bapak Ibu ya. Untuk jadwal seleksinya, itu pertama adalah untuk pengumuman seleksinya antara tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 2021. Di dalam masa-masa ini, Bapak Ibu juga bisa membuka website BKD masing-masing daerah untuk mengetahui formasi yang dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Walaupun pada saat ini ada sebagian kabupaten atau provinsi yang sudah membagikan jumlah formasi yang dibutuhkan, tetapi pada umumnya nanti mereka akan penuhi sekalian pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni itu. Kemudian setelah pengumuman pada tanggal tersebut, akan dilaksanakan mulai pendaftaran itu tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi berkas dan sebagainya, nanti akan dilaksanakan seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya antara tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi, ketika Bapak Ibu telah lulus seleksi administrasi ataupun tidak lulus seleksi administrasi, nanti ada masa sanggah ya Bapak Ibu ya, antara tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2021. Misalnya Bapak Ibu tidak lolos administrasi karena alasan tertentu, akan disampaikan dalam sistem. Bapak Ibu bisa melakukan sanggah, misalnya memberikan bukti atau memperjelas dokumen yang Bapak Ibu berikan ketika pada pendaftaran misalnya tidak jelas, Bapak Ibu bisa perjelas di sini sehingga Bapak Ibu bisa lulus seleksi administrasi. Jika Bapak Ibu telah lulus seleksi administrasi dan mendapatkan nomor peserta, Bapak Ibu akan dihadapkan pada jadwal tes ya Bapak Ibu. Nah, jadwal tes untuk P3K ini sedikit berbeda dengan jadwal tes untuk CPNS. Jadi kalau ketika tes CPNS, Bapak Ibu tesnya hanya 1 kali ya. Tetapi dalam tes seleksi P3K guru, itu tesnya sebanyak 3 kali. Tes pertama itu sekitar bulan Agustus, kemudian tes kedua sekitar bulan Oktober, dan tes ketiga bulan Desember. Nah, ini Bapak Ibu silakan diingat untuk jalur tesnya. Nah, untuk ketentuan tes P3K guru ini seperti yang tadi dibagi menjadi 3 tes. Kita akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu ya. Untuk tes pertama, penting Bapak Ibu pahami bahwa mereka yang berhak untuk tes pertama adalah peserta kategori honor K2 dan guru honor di sekolah negeri. Ya, ini kata kuncinya adalah yang boleh mengikuti tes pertama adalah mereka yang status honornya di tahap K2 dan pada sekolah negeri. Pada tahapan tes pertama ini, peserta tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di sekolah SMA A, Bapak Ibu diwajibkan untuk melamar di sekolah A tersebut. Tidak pindah ke sekolah lain. Itu ketentuan tes pertama.
Jika formasi tersedia dan cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, maka peserta harus melamar di formasi tersebut. Misalnya kalau Bapak Ibu guru kimia, formasi kimia ada, silakan Bapak Ibu melamar di kimia. Sedangkan jika formasi tidak tersedia dan atau cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, maka peserta dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Kemudian ketentuan tes untuk tes kedua, Bapak Ibu yang dibolehkan mengikuti tes kedua adalah mereka yang kategori honor K2 dan guru honor di sekolah negeri yang tidak lulus pada tes pertama, serta guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Ini sudah berkembang lagi Bapak Ibu ya. Jadi pada tes pertama hanya terbatas pada mereka yang honor kategori K2 dan honor di sekolah negeri. Kalau yang tes kedua ini sudah mencakup pada mereka yang honor di sekolah swasta dan lulusan PPG. Pada tahapan kedua, tes kedua ini, peserta memilih kembali formasi di instansinya masing-masing yang belum terisi sesuai cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Misalnya setelah tes belum lulus, boleh kembali tes di sekolah tersebut. Kemudian tidak dapat melamar di instansi lain, masih tetap di sekolah yang sama Bapak Ibu. Sedangkan untuk lulusan PPG harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Bapak Ibu saat ini tinggal di mana, Bapak Ibu bisa tes di situ. Kalau untuk yang PPG ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang PPG ini tidak terdata di Dapodik sekolah manapun karena dia belum mengajar, tetap dia bisa ikut tes tetapi disesuaikan dengan domisilinya yang bersangkutan. Dari pelaksanaan tes kedua P3K ini akan diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Jadi tes pertama dan tes kedua ini mana yang lebih tinggi nilainya, itu yang akan diambil. Kalau nilainya memenuhi maka dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K. Kemudian untuk tes ketiga, pada memasuki tahap ketiga, pesertanya adalah honor K2, honor di sekolah negeri, swasta, dan lulusan PPG yang tidak lulus pada tes kedua. Berbeda dengan tes-tes sebelumnya, kali ini seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Selanjutnya akan diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3 untuk dinyatakan lulus. Jadi Bapak Ibu misalnya untuk tahap ketiga ini kita diperbolehkan untuk tes di instansi atau di sekolah manapun. Kalau misalnya pada tahap 1 dan 2 kita tidak lulus, dan formasi di sekolah itu tidak ada lagi, kita boleh pindah ke sekolah lain. Nah, di tes ketiga tuh seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi memperbolehkan Bapak Ibu untuk pindah ke instansi lain. Nah, dengan kesempatan pada tes ketiga ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memiliki peluang lolos lebih besar. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau misalnya tes 1, tes 2, dan tes 3 juga Bapak Ibu belum lulus? Ternyata Kemendikbud juga mengeluarkan suatu kebijakan akan ada namanya tes tambahan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tes 1, tes 2, tes 3 tidak lulus, akan ada namanya tes tambahan. Tes tambahan diberikan kepada mereka yang gagal lolos P3K guru tahun 2021 karena dinyatakan tidak lulus pada tes pertama hingga ketiga. Tetap masih diterima atau ada kesempatan diterima sebagai tenaga P3K guru. Kesempatan tersebut diberikan melalui mekanisme pengisian namanya formasi kosong. Nanti bagaimana formasi kosong ini terpenuhi atau bagaimana pelaksanaannya akan diatur kemudian Bapak Ibu. Ya, ini adalah tahapan-tahapan tes yang Bapak Ibu akan ikuti ketika nanti Bapak Ibu mengikuti seleksi P3K guru. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sukses dalam kegiatan tes P3K tahun ini. Pada video selanjutnya saya akan memberikan video-video lain untuk Bapak Ibu bisa menuju sukses dalam tes P3K. Selesai itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pemahaman atau membantu Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa bantu kemajuan channel saya dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu di lain kesempatan. Semoga kita sukses semua dan tetap semangat.